Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Semua kita mudah-mudahan hari ini sudah memenuhi atau mengambil haknya untuk pilkada. Artinya memilih pimpinan wilayah yang kita inginkan. Dan hari ini juga kita sudah menyaksikan hitungan cepat dari lembaga-lembaga survei yang sementara ini hasilnya kecuali Jakarta, semua gubernur di Pulau Jawa dimenangkan oleh Kim Plus. Calon-calon PDIP berguguran. Karena yang saya sebut satu partai adalah PDIP, maka pembicara pertama saya minta jubir PDI Perjuangan, Patria Ginting. Terima kasih Pak Karni, selamat malam semuanya. Dia putra sutradara Ginting yang ternyata dulunya sahabat saya. Kita sama-sama mendirikan forum waktu itu. Terima kasih Pak, masih ingat almarhum ayah saya. Jadi tadi pas saya mau datang ke sini, saya udah wanti-wanti sebenarnya. Nih jangan saya duluan lah yang paling muda nih kan gitu kan. Pertama kali juga di ILC, tau-taunya malah ditembak seperti ini, ya udah mau gak mau kita yang bicara pertama. Poin pertama, PDI Perjuangan ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat yang sudah menggunakan hak pilihnya. Dan saya rasa semua partai juga pasti begitu. Yang kedua, soal kondisi kemenangan atau tidak menangnya saat ini. Ada satu hal yang kami ingin sampaikan. Beberapa hari ini di media banyak beredar soundbite endorse. Mau dibilang dukungan, mau endorse dan berbagai macam. Izin Pak Karni, saya ingin membawa dalam diskusi ini perspektif yang agak berbeda. Dalam konteks kosakata, endorse itu masuk dalam ranah marketing. Itu ilmu yang saya pelajari. Nah, urusan endorse ini kita harus agak hati-hati bahasnya. Kita bukan bahas endorse gaya G-Dragon makan soba terus restoran tiba-tiba mahal. Saya nggak tahu nih, mudah-mudahan pada tahu siapa G-Dragon kok di sini. Yang kita bahas dan yang kita tidak setujui adalah ada endorse, bayangkan gini, di pasar ada dua produk sampo. Sampo A dan sampo B. Sampo A mendapat endorse dari seorang selebriti. Tetapi pada saat orang mau membeli sampo itu harus ke supermarket. Bayangkan di supermarket itu ada petugas di supermarket itu yang mengatur supaya yang muncul di supermarketnya hanya sampo A. Sampo B-nya entah ditaruh di belakang gak kelihatan, ditaruh di gudang. Petugas supermarketnya juga mengendorse si sampo A ini supaya itulah yang disukai oleh para calon pembeli. Sampo B-nya ditaruh di gudang, dijelek-jelekan. Dan sales promotion dari sampo B tidak boleh masuk supermarket itu sama sekali. Jadi kalau bicara soal endorse yang tidak kita inginkan adalah endorse yang seperti itu. Ini yang menurut saya beberapa hari ini kami dari PDI Perjuangan melihat alur pembicaraan. Endorse itu bukan sembarang endorse ngomong. Bukan, itu marketing. Tetapi kalau endorse-nya hanya jadi kamuflase dari bawah, point of sales-nya sendiri sudah diatur. Itu yang PDI Perjuangan tidak setuju. Dibawa dalam konteks pemilu, saya rasa semua yang di sini sepakat, Vox Populi Vox Dei. Tidak ada politisi yang mau membantah itu. Tetapi biarkanlah memang Vox Populinya itu tanpa paksaan. Baik paksaan yang frontal maupun secara tidak sadar dikondisikan. Maka tadi saya bawa analog antara sampo A, sampo B. Sampo B-nya ditaruh di gudang, yang ditampilin hanya sampo A. Itulah yang kami lihat ada di beberapa kecenderungannya terjadi. Contohnya makanya umpamanya di Bali. Ini laporan terakhir 8 dari 9 kabupaten kota PDI Perjuangan, calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan menang.
Gubernurnya juga kalau Tuhan mengizinkan kami juga menang di Bali. Di Jakarta kita lihat hasilnya kalau dilihat dari berbagai macam lembaga survei quick count 1 putaran. Ini adalah daerah-daerah yang tidak terjadi endorsement terselubung yang di belakangnya point of sales-nya ada pengaturan kalau menurut kami. Jadi kami di PDI Perjuangan ingin bahwa ketika kita bicara Vox Populi, Vox Dei, biarkan populinya itu bebas memilih. Tanpa pengkondisian. Dan ini juga kenapa? Karena kalau nanti di daerah-daerah yang saat ini menurut datanya dinyatakan calon-calon yang diusung PDI Perjuangan tidak menang, ketika mereka lagi mau menggunakan hak konstitusinya, mempertanyakan apakah benar yang menang itu benar menang, itu tentu harus diizinkan. Karena kalau yang menang merasa benar-benar menang dengan jujur, harusnya tidak takut. Karena hak untuk mempertanyakan kemenangan itu ada di undang-undang. Jadi itu sah. Begitu juga PDI Perjuangan di daerah yang menang, kami merasa menang karena rakyat memilih. Jadi kami tentu tidak takut. Ya sudah, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kan kita rasa kita masih hidup di Indonesia yang bertanya juga boleh. Saya rasa pembuka dari saya itu, Pak Karni. Baik, ya walaupun saya bilang tadi calon PDIP berguguran, toh di Jakarta maka tadi dirayakan di bawah seolah-olah udah 1 putaran. Walaupun kita belum lihat angka pasti ya. Apa iya 1 putaran. Tapi ya di luar Pulau Jawa, saya kira banyak PDIP yang juga muncul. Bali misalnya. Dan daerah-daerah yang lain. Walaupun Sumatera Utara yang sebetulnya daerah PDIP, kan PDIP di sana juga kalah. Tapi kalau boleh saya tambahkan secara kuantitatif, kalau data kami per 17-20 tadi di tingkat Pilgub sekitar 12 daerah provinsi kami unggul. 12 provinsi, itu data internal PDI Perjuangan. Baik. 17-20. Ya kalau begitu Pulau Jawa lah yang bisa didominasi oleh Kim Plus. Sekarang saya ingin tanggapan dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Bagaimana dengan kecurigaan dari teman kita Patria Ginting tadi, bahwa ya di luar endorse yang dari selebriti tadi, ada lagi rekayasa di belakang itu. Misalnya tadi kalau sampo tadi disimpan oleh karyawan supermarketnya, ditaruh di gudang, yang di endorse saja yang ada di tengah. Dan kemudian juga mungkin pembeli datang yang ditawarkan satu-satunya kira-kira ada di situ. Ya mungkin bukan kecurangan, tapi ya ada dirty play lah. Silakan. Ya, terima kasih Bang Karni. Selamat malam. Selamat malam semuanya, senior-senior, saudaraku yang ada di sini. Pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan juga para penyelenggara pemilu, calon-calon di pilkada, partai politik, saksi, dan aparat terkait yang kita tahu sampai malam ini pilkada berjalan dengan sukses, lancar, dan demokratis. Mengenai endorse tadi yang saudara kita katakan bahwa endorse sih sah-sah saja ya. Di pihak taruh kata di PDIP juga ada endorse dari Bu Mega, ada dari Pak Amin Rais dan Pak Osman Sabta dan lain-lainnya. Di pihak kita juga ada endorse yang dari Pak Jokowi, Prabowo, Mas Gibran ataupun lain-lainnya. Dan itu
sah-sah saja. Kan kembali lagi bahwa pilkada kali ini yang menentukan adalah suara rakyat. Jadi kita lihat bahwa siapa yang bisa merebut hati rakyat, nah itulah nantinya adalah pemenangnya. Jadi kembali lagi tergantung juga dari strategi, kesiapan dari paslon, termasuk juga tim sukses dan para pendukungnya. Jadi kalau menurut hemat saya sebagai anak bangsa, pilkada kali ini baik-baik saja. Tidak ada demokrasi yang dipasung, tidak ada juga kita melihat sampai sejauh ini ya, belum ada kecurangan sampai saat ini. Tapi nanti kalau ada, kan semua ada mekanisme yang bisa kita laporkan, kita proses, kita jalankan. Jadi kembali lagi dari saya yang kemarin tergabung di tim kampanye Prabowo Gibran dan juga Kim Plus, ya kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk masyarakat kita dan para penyelenggara pemilu bahwa pemilu kita kali ini berjalan sukses dan damai. Menurut saya itu aja dulu Pak Bung Karni. Baik ya, untuk sementara. Artinya nanti mungkin kita lebih menukik ke wilayah-wilayah yang mungkin bisa dipersoalkan. Sekarang saya minta semacam evaluasi lah dari pengamat politik Universitas Nasional Slamet Ginting. Jadi ada 2 Ginting malam ini, pemirsa. Ada Slamet Ginting, barusan Patria Ginting. Baik, Bang Karni, saya melihat bahwa ada kecenderungan dalam pilkada serentak ini, partisipasi masyarakat itu menurun. Ada beberapa sebab yang saya perkirakan mengapa partisipasi politik masyarakat turun untuk ikut mencoblos dalam pilkada ini. Pertama, karena jaraknya yang begitu dekat dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada Februari 2024. Jadi mungkin sudah merasa bahwa ngapain sih bolak-balik lagi. Yang kedua, kemungkinannya adalah kekecewaan karena ada personil yang berpotensi untuk tampil dalam pilkada dan bahkan menang, tapi tidak muncul. Ada penjegalan, kira-kira seperti itu. Maksudnya Anies? Ya, pertama misalnya contohnya Anies Baswedan di Jakarta, kemudian juga Paulus Waterpauw di Papua. Jadi yang elektabilitasnya tinggi tapi tidak bisa maju. Yang ketiga tentunya soal Gercos itu, gerakan coblos semua, dan itu tentu akibat kekecewaan misalnya orang yang kemudian potensial untuk maju tapi tidak bisa maju. Kemudian awalnya juga kan ada kekecewaan apa yang disebut politik kartel, di mana seseorang yang punya potensi dan juga partai politik yang juga punya potensi itu dibendung. Nah, apalagi sebelum munculnya keputusan MK nomor 60 dan 70 itu, kan ada kecenderungan bahwa persyaratan untuk maju itu 25%, tapi kemudian setelah adanya keputusan MK itu ternyata sejumlah partai politik tidak memanfaatkan situasi itu. Artinya tidak mau mengubah untuk mencalonkan kader-kadernya. Dan ini tentu juga membuat masyarakat kecewa terhadap partai politik karena tidak berani bertarung. Padahal sudah dibuka oleh
oleh keputusan MK nomor 60 dan 70. Tentu ini sebuah kekecewaan. Nah, menarik memang kalau di dalam dunia militer ketika satu pihak merasa bahwa dia tidak akan mampu memenangkan peperangan, maka dia harus bisa memenangkan pertempuran. Dan itu yang terjadi pada PDIP. Dia konsentrasi bagaimana bisa memenangkan di Pilkada Jakarta. Dan memang di sejumlah kandang banteng seperti Sumatera Utara, kami analis politik juga sudah memperkirakan bahwa PDIP akan sulit untuk bisa menang di Sumatera Utara, PDIP juga akan sulit menang di Sulawesi Utara, dan ternyata betul bahwa PDIP kalah di Sumatera Utara dan di Sulawesi Utara, dan itu padahal kandang banteng. Nah, Tapi Jawa Tengah kan juga fokusnya PDIP. iya betul. Di Jawa Tengah tentu ini dinamika politiknya sangat tinggi, manuver politiknya juga sangat tinggi, dan itu juga tentu tadi bicara tentang endorsement. Nah, ini residu Pilpres dan Pileg 2024 atau Februari lalu tentu masih sangat melekat. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemenangan Prabowo, dia tentu juga melihat bahwa Jokowi masih disukai banyak orang, terutama seperti di Jawa Tengah. Maka itu juga yang diandalkan PDIP untuk memenangkan pertarungan misalnya di Jakarta. Karena suara Anies itu masih cukup kuat, maka mendekat ke Anies berpotensi untuk menang. Sama dengan Prabowo waktu itu mendekat atau nempel kepada Jokowi, itu potensi untuk menang. Jadi strategi-strategi itu masih tetap digunakan. Nah, Bali kebetulan juga kandang banteng menang. Nah, persoalannya memang kelemahan PDIP di Jawa Tengah menurut saya unsur kelompok Islaminya tidak ada di situ. Di pasangan Lutfi dan Taci Yassin itu kan simbol Islam di situ. Jadi kemudian PDIP dua-duanya kebetulan juga dari satu partai. Ini yang suara Islamnya tidak bisa diambil oleh PDIP, sehingga perkiraan bahwa PDIP akan tumbang lagi di kandang bantengnya terjadi. Nah, sama dengan di Jawa Timur ketika misalnya Risma dengan Gus Hans itu tidak begitu dikenal ke-NU-annya daripada misalnya tokoh sekaliber Khofifah dengan Emil Dardak yang tanpa bantuan dukungan Jokowi maupun Prabowo juga Khofifah sangat kuat sekali karena ini adalah pertarungan dia yang keempat di Pilgub, jadi udah sangat kuat. Memang sebuah catatan yang menarik adalah di Banten ini seperti gempa bumi ya, bagaimana Airin itu yang sampai dengan H-3 itu diperkirakan akan menang cukup telak, tapi kalah. Ini yang mestinya nanti juga bisa kita pelajari, para analis juga bisa mempelajari ada apa, ada gempa bumi apa di Banten sehingga Airin kalah. Padahal PDIP menurut saya tadinya berharap betul kemenangan ada di Jakarta dan juga di Banten. Tentu saja juga ini menjadi sebuah catatan menarik bahwa ternyata di dalam Kimples itu ya, kalau banyak partai bersatu dalam koalisi, maka berbagai kepentingan juga melekat di situ. Misalnya seperti Demokrat
dia tentu berpikir, untuk apa saya harus mengeluarkan energi yang begitu kuat sementara saya tidak mendapatkan apa-apa misalnya di Jakarta. Sehingga mesin politiknya menurut saya juga banyak mesin politik yang tidak dihidupkan ataupun kalaupun dihidupkan itu sekedar dipanaskan saja. Jadi Demokrat mungkin konsentrasi di Sulawesi Utara dan ternyata betul tokoh Demokrat yang menang. Begitu juga Golkar saya kira juga mungkin ya bisa dianalisis bekerja setengah hati untuk Jakarta dan juga persoalannya bagaimana dengan Golkar di Banten. Nah, Golkar cenderung menurut saya tadinya menginginkan Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Jadi mungkin dalam tanda petik berpasangan dengan istilahnya siapa saja Ridwan Kamil bisa menang di kampung halamannya. Tapi karena ada pertarungan dua gajah itu, Ridwan Kamil itu seperti pelanduk yang mati di tengah-tengah. Jadi pertarungan antara dua partai besar di KIM, Golkar dan Gerindra itu memaksa Ridwan Kamil akhirnya masuk ke Jakarta dan Deddy Mulyadi yang dari Gerindra ke Jawa Barat dan itu adalah kemenangan Gerindra. Jadi Gerindra itu juga menang di Jawa Barat dan menang di Banten. Jadi ada kepentingan-kepentingan. Di sini Golkar mengapa saya bilang juga barangkali mesin politiknya tidak bekerja maksimal di Jakarta karena Golkar juga tidak terlalu kuat di Jakarta. Dia mungkin hanya urutan kelima di DPRD di bawah PKS, Gerindra, PDIP, dan Nasdem. Jadi hanya urutan kelima. Jadi tidak kuat sekali. Golkar tentu cenderung ingin memenangkan terutama di Sumatera dan Kalimantan yang dia cukup kuat. Dia menyadari untuk di Pulau Jawa tidak kuat. Jadi ada kepentingan-kepentingan di mana koalisi besar itu ternyata juga sulit bergerak. Sama seperti Nasdem begitu kan. Ternyata beberapa orang mendukung, misalnya mendukung Pramono Rano Karno. Nah, jadi menurut saya salah satu hal yang menarik kemenangan PDIP di dalam sebuah pertempuran di Jakarta ini adalah bagaimana PDIP bisa mengambil suara anak Abah Anies karena Jakarta ini simbol pemilihnya rasional dan terdidik. Pertarungan itu ada pada tokoh Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto. Kalau kita lihat residu Pilpres yang lalu, keduanya sama-sama memperoleh sekitar 41%, Prabowo 41,6, Anies sekitar 41,1 di Jakarta. Tapi Prabowo kemenangan 41,6-nya itu digabung dengan pemilih luar negeri. Nah, pada saat Pilkada Jakarta, luar negeri tidak masuk. Disitulah suara Anies begitu seksi, anak Abah begitu seksi, sehingga siapa yang bisa merayu supaya anak Abah itu masuk di dalam kelompoknya, itu salah satu indikator kemenangan. Dan saya kira juga yang menarik adalah PDIP yang cuma satu partai, itu dia mengetahui bahwa PDIP hasil residu Pilkada 2017 yang lalu itu tidak menguntungkan apabila di belakang Pramono dan Sidul itu ada lambang-lambang PDIP dan juga warna merah PDIP karena ada hubungan yang tentu tidak harmonis dari pertarungan Pilkada 2017. Jadi ini menurut saya sebuah strategi politik dan komunikasi politik yang sangat baik yang dimainkan oleh Pramono dan Sidul dengan misalnya warna
Persija yang merah dan juga orange, dia lebih pakai warna orange dan itu mutlak warnanya ketimbang misalnya pasangan Ridwan Kamil dengan Suswono, padahal PKS juga warnanya orange sejingga, tapi simbolnya cuma sedikit di Monas. Itu juga semiotika politik yang betul-betul ditangkap masyarakat dan tokoh Sidul ini menurut saya juga yang turut mempengaruhi kemenangan PDIP. Kalau kita lihat konfigurasi suku di Jakarta ini, pertama tentu Jawa itu sampai sekitar 35%, lalu keduanya adalah Betawi sekitar 27 ya Bang ya, 27, lalu Sunda dan yang keempat Tionghoa. Nah, unsur Jawa barangkali ada pada Pramono Anung, kemudian juga Betawi ada pada Sidul walaupun sesungguhnya ayahnya adalah orang Minang, tapi ibunya orang Betawi. Tapi Sidul ini memang identik dengan kebetawian sehingga ini yang diambil. Sementara Ridwan Kamil yang Sunda yang agak susah juga mengidentikan dirinya sebagai orang Betawi, apalagi identik dengan bobotoh Persib Bandung yang melawan Persija. Di situ juga ada psikologi, dan Suswono menurut saya juga sudah lama tidak dikenal. Memang pernah menjadi menteri di era SBY tapi cukup lama, sehingga pengenalannya di tokoh Ridwan Kamil dan Suswono tidak dikenal cukup kuat seperti dengan Sidul. Itu kan pengenalannya di Jakarta hampir 100%, kendati Pramono juga tidak dikenal. Jadi strategi-strategi politik itu juga menurut saya menarik. Begitu juga kemenangan Kims plus juga itu adalah strategi politik mereka untuk bisa memenangkan pertarungan di Jawa. Jadi kira-kira kedudukannya adalah di Jawa itu Kim plus unggul mutlak, ditambah juga di provinsi di luar Jawa yang cukup besar jumlah penduduknya di Sumatera Utara dan juga Sulawesi Selatan. Jadi dalam pilkada serentak ini menurut saya juga Kim plus seperti juga dalam perkiraan memiliki kemenangan yang cukup signifikan. Tentu kekalahan di Jakarta adalah kekalahan yang barangkali cukup mengejutkan ya, walaupun Jokowi sudah turun, Prabowo sudah turun, tapi ini tentu kemenangan ini masih tunggu hasil keputusan KPU. Ini bisa 1 putaran tapi juga bisa 2 putaran karena belum pada nilai titik aman. Jadi kita masih menunggu keputusan KPU. Saya kira itu yang bisa saya amati dari pilkada serentak saat ini. Begitu Bang Karni, terima kasih. Ya, kalau kita lihat Jakarta memang sepertinya ya, kalau kita lihat satu tim plus taruh Ridwan Kamil itu ya bagi saya itu keliru. Karena ya Ridwan itu kepopulernya di Jawa Barat. Sementara dia juga selama ini juga tidak berempati kepada Jakarta. Apalagi kepada Persija. Jadi ketika dia jadi calon untuk Jakarta, anak-anak Jackmania itu bilang, masa Bobotoh mau jadi gubernur Jackmania gitu. Itu kan ya artinya mereka ya, sama sekali tidak menginginkan. Dan sayangnya Kim plus ya mungkin karena pertarungan antara Gerindra dan Golkar tadi yang menyebabkan dia harus tampil di Jakarta sehingga di Dedi bisa melenggang di Jawa Barat. Iya. Bekas Bupati Purwakarta. Tapi yang menarik juga yang tadi itu Airin. Saya kira Airin itu luar biasa populernya ya
tidak hanya di Banten, saya kira di Jakarta pun sangat populer. Agak betul-betul itu kayak ada petir itu, akhirnya bisa kalah di Banten itu. Itu mungkin layak juga di studi nanti. Kenapa bisa kalah? Iya. Walaupun dia udah didukung oleh PDIP Dan Golkar. dan Golkar, dua-duanya partai besar loh. Dan masih kalah, itu kan agak aneh bagi saya ya. Baiklah pemirsa, kita selalu menginginkan orang terbaik mencalonkan diri untuk menjadi kandidat pimpinan kita. Tapi sayangnya banyak orang terbaik itu yang tidak mencalonkan. Tapi kalau menyimak Pak Slamet Ginting tadi, kali ini orang terbaik yang diinginkan itu ternyata dijegal untuk muncul jadi calon. Itu kalau menyimak. Yang ngomong yang tadi itu bukan saya. Itu Ken Hubbard, jurnalis Amerika Serikat. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran politisi Partai Nasdem, Ibu Irma Suryani Chaniago. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku Karni Ilyas, terima kasih. Kalau saya melihat dengan kejadian hari ini, ya Pilkada DKI yang begitu lancar, baik. Kata-kata yang ingin saya keluarkan pertama-tama adalah nggak benar kalau selama ini ada yang bilang bahwa pemerintah ikut campur. Atau karena bansos, atau karena kecurangan. Kenapa? Kalau pemerintah atau karena bansos, karena yang lain-lain itu menjadi satu tolok ukur untuk sesatu calon bisa menang, pasti RK sama Suswono menang. Itu yang pertama. Artinya memang kehendak rakyat, memang rakyat memilih. Rakyat memilih orang yang memang dianggap mampu dan mau, bisa mereka andalkan. Itu harus saya akui, harus kita akui semua. Yang kedua, kalau soal endorse, mohon maaf, kita sama-sama tahu semua pihak juga punya endorsement. Dan saya juga banyak melihat di TikTok, di media sosial gitu ya, semuanya juga mengeluarkan bansos, mengeluarkan seserahan lah gitu ya kepada masyarakat. Yang namanya sembako, dua pihak juga sama mengeluarkan hal yang sama. Dan itu terjadi biasa di seluruh Indonesia menurut saya. Termasuk di dapil saya sendiri. Dapil saya sendiri kebetulan alhamdulillah Herman Deru Ciujang dari Nasdem, PSI dan Demokrat, kita menang 70%. Menang loh. Kalah itu yang namanya endorse-nya Gerindra sama Golkar. Ya kan?
Artinya nggak terbukti dong yang namanya kecurangan pakai bansos dan lain sebagainya. Menang kok kita. Dan kita juga nggak sama sama mereka. Apa yang mereka perbuat ya kita perbuat. Jadi kita juga nggak usah jualan-jualan lagi lah yang namanya adu domba, fitnah. Itu udah cukup lah untuk bisa membuat Indonesia ini acak-acakan. Kalau endorse, kita bisa lihat Trump juga mengendorse Elon Musk. Ya, berapa banyak itu yang di-endorse oleh Trump untuk bisa menang. Menurut saya itu sah-sah saja, nggak perlu diperdebatkan soal mengendorse. Nah, kebetulan PDIP mengendorse Anies Baswedan. Yang kita tahu memang di Jakarta ini Anies menang. Anies punya banyak pendukung. Nah, persoalannya apa? Kenapa kok bisa sekarang ini 39 apa 4? Ya kita Kim Plus ini kalahnya sampai hari ini ya, sampai detik ini masih 10%-an bedanya. Itu karena strategi. Karena betul-betul strategi dan bagaimana calon bisa meyakinkan masyarakat. Bagaimana Rano Karno yang punya banyak fans, gak ada yang gak kenal sama Sidul, walaupun dia bukan orang Betawi, bapaknya Padang, ibunya Jawa Tengah, bukan Betawi loh bang, ibunya Jawa Tengah loh. Ya, tapi ternyata dia bisa memenangkan konsentrasi politik yang demikian keras di Jakarta ini. Ya, kalau saya terus terang saya mengapresiasi itu. Jadi kalau kalah ya kalah lah gitu. Kalau menang ya memang menang. Gak perlu kita bilang kalau menang orang lain dibilang curang. Tapi kalau kita yang menang, kita nggak bilang orang lain kita ya nggak bilang yang lain yang curang gitu. Jadi dalam kontestasi politik itu soal kecurangan, soal endorsement itu bukan cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia itu ada. Sekarang yang paling penting itu apa? Ketika kita ingin memenangkan satu kontestasi, strategi politiknya seperti apa? Keren kan Rano Karno sama Mas Pram bisa menang? Dan saya mengapresiasi tentunya. Nasdem mengapresiasi. Kalau memang mereka nanti menang, kita apresiasi, kita dukung. Tapi sampai hari ini kan kita tahu hitungannya belum selesai. Bisa saja terjadi nanti 2 putaran. Nah ketika nanti 2 putaran, tentunya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calonnya Kim Plus ini ya harus diperbaiki. Dan mereka harus tahu di mana kesalahannya, apa yang mereka harus perbuat untuk bisa memenangkan kontestasi 2 putaran, ya harus dilakukan oleh Kim Plus. Kita lihat Bali misalnya. Bali itu kandang banteng. Tapi di Pilpres kalah banteng. Nah sekarang di Pilkada mereka menang. Ada banyak kabupaten yang menang. Nah artinya saya melihat ketokohan juga penting. Gitu. Ketokohan dilihat juga oleh masyarakat. Nasdem misalnya ketika memenangkan pileg kemarin kita menambah 10 kursi. Ada yang bilang itu karena Anies Baswedan misalnya. Ya. Tapi saya melihat enggak juga begitu. Kenapa? Anies menang di 2 provinsi. Sumatera Barat dan Aceh. Di dapil saya Anies enggak menang. Gitu. Sementara di dapil saya kita dapat 2 kursi. Dan di dapil-dapil lain kita juga banyak sekali dapat kursi. Kenaikan 10 kursi kita. Nah artinya saya melihat di sini bahwa
ketokohan itu memang dibutuhkan. Di Sumatera Barat Anies itu merupakan tokoh yang memang seluruh orang Sumatera Barat hampir 70-60% menginginkan Anies. Nah, tapi di tempat lain ternyata nggak menginginkan Anies. Nah, menginginkan Prabowo. Nah, begitu juga misalnya di Sumatera Selatan. Saya menjadi caleg Bang Karni, saya bisa menang 180.650 suara. Mengalahkan yang namanya anak gubernur, 160.000. Dan itu enggak gampang. Luar biasa pertarungannya. Sumsel. Itu enggak gampang. Lawan anak gubernur loh, di bawah saya loh. Semua orang enggak ada yang yakin saya bisa menang. Tapi saya bisa buktikan bahwa saya mendapatkan suara tertinggi di dapil saya. Kenapa? Karena saya kerja. Saya turun 1 tahun sebelumnya. Kemudian saya bikin yang benar-benar strategi saya, itu yang namanya saksi itu memang rapi. Saksinya rapi, sehingga nggak bisa ada yang dicuri suara saya. Kalau ada permainan, semua nggak ada yang nggak main. Sama Bang, nggak ada partai yang nggak main, semua main. Saya ini saksi hidup masalahnya, kalau orang nggak pernah nyalon, ya nggak pernah nyalek, memang kalau ngomong tuh enteng gitu ya. Wah begini, asumsi begini. Tapi coba nyalon, biar tahu bagaimana situasi beceknya lapangan itu seperti apa. Gitu. Nah, kita berharap dengan kontestasi yang ada hari ini di seluruh Indonesia, kalau saya dan kami di Nasdem pribadi, yang paling penting dari semuanya adalah kekalahan atau kemenangan itu jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sudah. Jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan jangan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Kapan pemerintah mau kerja? Kasih waktu mereka untuk kerja, kemudian kita koreksi. Kan itu yang harus dilakukan. Nah, terkait lagi misalnya Sumatera Utara. Kenapa Bobi misalnya bisa menang? Ada yang mengatakan bahwa karena endorse Jokowi misalnya seperti itu. Kita sama-sama tahu Sumatera Utara itu kandang banteng. Seberapa besar Jokowi juga nggak datang ke sana. Nah, tapi yang saya lihat justru malah sebaliknya. Strategi yang dilakukan oleh masing-masing paslon itu yang membuat dia bisa memenangkan pertarungan. Nah, bagaimana juga catatan perjalanan sebelumnya, incumbent yang selama ini merasa dia sudah bisa memenangkan pertarungan, ternyata kalah. Kenapa? Karena selama ini nggak membangun wilayahnya. Dan masyarakat pasti ngelihat itu. Selama di tangan si A, ya kan, provinsinya nggak maju. Sumatera itu Bang, saya kasih tahu, provinsi yang paling bagus pembangunannya, yang maju pembangunan itu Sumatera Selatan. Lampung, itu luar biasa pembangunannya. Coba lihat Sumatera Utara, padahal dulu Sumatera Utara tuh, ya kan kota paling besar di Sumatera. Kalau di Jakarta, di Jawa kan Jakarta sama Surabaya. Tapi kalau di Sumatera itu Medan, siapa yang nggak tahu Medan? Betul. Tapi lihat Padang. Ya kan? 3 kali melakukan kontestasi politik, kalah terus orang-orang Sumatera Barat. Karena memilih 3 calon yang selalu kalah. Tapi kan itu komitmen. Ya kita nggak bisa bilang juga. Ya komitmen mereka terhadap satu calon. Nah, dari semuanya ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, berhentilah untuk mengadu domba rakyat dengan rakyat, ya, hanya untuk kepentingan partai politik. Kenapa sih nggak belajar untuk mencintai Indonesia?
menerima kekalahan dengan legowo, ya kan? Kalau menang, jangan jumawa dan jangan juga kemudian menjadi diktator, kan gitu. Maka kemudian kita semua harus menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Kontrol sistem itu enggak hanya dilakukan oleh DPR. Karena kita tahu DPR itu kan isinya partai politik. Ya, sangat sulit melakukan kontrol sistem yang efektif melalui DPR. Karena semuanya kepanjangan tangan partai. Nah, siapa yang harus melakukan kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah? Ya kita semua. Tapi kalau kita hanya bicara satu orang, mengkultuskan satu orang saja, Prabowo saja, Jokowi saja, Anies saja misalnya, menurut saya Indonesia ini hancur. Kenapa? Karena nanti saling serang. Si A bilang Anies yang paling hebat, yang paling mampu, yang paling bisa. Si B bilang Prabowo dong. Si C bilang Jokowi masih yang paling hebat. Enggak ada selesainya, Bang. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami. Nah, saya melihat ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik hari ini yang ada hadir di sini juga. Kenapa kita enggak belajar untuk mencintai Indonesia secara sederhana? Kita lihat dong, ke depan mau jadi apa kita? Pertarungan gak ada masalah. Perbedaan politik wajar-wajar aja. Nasdem, begitu kita tahu bahwa MK memutuskan ini bisa maju, Pak Gibran bisa maju, dan kemudian kita bertarung habis-habisan. Jangan salah loh. Nasdem itu bertarung bukan cuma sekedar mendukung pakai kursi doang, tapi pakai duit juga. Di Pilpres kemarin. Kita bertarung luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kalah. Nah, ketika kita kalah, Pak Surya bilang ke kita semua, ke kami semua di DPP, ya sudah. Kita dukung yang menang. Kenapa kita dukung yang menang? Karena kita nggak mau terus-terusan ribut. Kapan pemerintah akan bekerja kalau kita ribut terus? Nggak ada gunanya. Kepentingan partai harus di atas. Kepentingan bangsa dan negara harus di atas kepentingan partai politik. Itu prinsip Nasdem. Maka dalam situasi pilkada DKI ini pun Nasdem berpikir hal yang sama. Kalau nanti Pram dan Rano yang menang, ya kita harus dukung dong. Kita harus dukung. Tapi kalau ternyata nanti 2 putaran, karena memang kami mendukung RK sama Suswono, tentunya kami juga akan tetap ikut berjuang juga di putaran kedua. Gitu. Kalau tadi dibilang ada sebagian orang-orang Nasdem yang memang tidak mendukung. Ketika Pilpres kemarin pun Bang, terus terang saya sampaikan bahwa enggak semua orang Nasdem mendukung Anies Baswedan. Enggak semua orang berani memasang foto Anies Baswedan. Ya. Kenapa? Kalau di satu tempat, di satu wilayah, Anies tidak bisa dijual, kalau kita pasang foto Anies kita bisa enggak jadi. Dan itu juga dilakukan kawan-kawan PDIP diam-diam. Jangan salah, saya tahu persis juga, kawan-kawan juga bicara. Takut juga mereka nggak menang. Misalnya Ganjar di tempat nggak bisa dijual. Mereka juga banyak loh yang diam-diam nggak melakukan nggak memberikan supporting. Gitu, diam-diam bersembunyi lah istilahnya begitu dengan diam-diam. Karena mereka juga mau menang. Nah ini apa ini namanya Dinda? Strategi politik. Nggak mau, jangan sampai ijitibeh. Ya, mati siji mati kabeh, ya enggak gitu juga dalam politik. Gitu. Jadi enggak. Iya. Ya kita enggak boleh juga. Mati siji mati kabeh. Iya, kalau mukti siji mukti kabeh itu menurut saya itu kan itu kata-kata idealis saja, faktanya enggak ada seperti itu. Itu bukan fakta, itu idiom.
Ya, itu kata pujangga itu. Kalau fakta di lapangannya nggak ada seperti itu. Bukan, Bu. Mana ada orang yang mau, mohon maaf sebentar ya. Ah. Tadi kan saya belum, waktu Anda ngomong saya kan nggak ngomong kan. Nah, ya. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini harus menjadi teladan bagi kita semua. Kalau nanti Pram sama Rano menang, yuk kita dukung. Tapi kalau misalnya terjadi 2 periode, tentu Kim Plus juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan pertarungan. Gitu. Baik, Bu. Ini bukti bahwa, Bang Karni, bukti bahwa tidak ada kecurangan di Pilkada DKI. Artinya di seluruh Indonesia juga tidak ada kecurangan. Kenapa? Karena semua partai, karena semua calon punya saksi. Sama seperti yang saya lakukan. Dan itu saya sendiri mengalami. Nggak ada satupun suara yang bisa direbut orang karena saya betul-betul menjaga C1 plano saya. Ya, kalau itu dijaga, nggak akan ada orang yang bisa curi. Nah, itu saja mungkin Bang Karni. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa demi kepentingan Indonesia, ya kita janganlah ya hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Terima kasih. Baik, sekarang giliran Geis Khalifah, sahabat Anies. Yang apa ini Bang? Ya, menanggapi diskusi kita malam ini lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada warga Jakarta yang telah melangsungkan pilkada di Jakarta hari ini dan memberikan suaranya yang terbanyak kepada Mas Pram dan Bang Dul, hingga kalau secara hitungan hari ini saya sih sudah optimis bahwa ini satu putaran, karena 50 plus 1 itu Mas Pram itu sudah melewati dari angka 50 sekian, kan 51-nya bukan 51%, tapi 50% plus 1 orang. Jadi sudah satu putaran, alhamdulillah. Dan ini adalah wujud daripada sebuah tindakan dalam tanda kutip perlawanan warga terhadap proses pilkada sebelumnya yang menurut saya itu adalah proses dropping atau intervensi, bukan kontestasi. Karena ketika terjadi proses pencalonan di tanggal 19 Agustus itu adalah sebuah deklarasi pencalonan yang sekaligus deklarasi kemenangan, yang sekaligus adalah pemufakatan jahat. Karena dengan cara seperti itu tidak ada partai lain yang bisa mencalonkan calonnya. Karena dengan batas 20% itu 12 partai diborong, hingga PDIP pun termasuk bagian yang tidak bisa mencalonkan. Kemudian terjadi keputusan MK yang itu pun dicoba dirubah dengan balik di DPR, lalu timbul perlawanan rakyat, maka akhirnya itu tidak terjadi. Saya kira itu bukan dihadap-hadapkan, tapi itu adalah reaksi terhadap perilaku elit politik kita. Lalu masyarakat kecewa dengan situasi seperti itu, muncullah yang namanya gercos, gerakan coblos semua, karena masyarakat marah. Dan kalau Bang Karni ingat di forum ini, kita menghadirkan Bang Furkon dari Kampung Bayam, bagaimana mereka menangis dan seperti tidak memiliki harapan. Gitu loh. Lalu kemudian setelah terjadi proses sekian lama dalam proses pilkada, kemudian MK menolak judicial review untuk adanya kolom kosong di Jakarta dan daerah-daerah lain yang dianggap bahwa pencalonan itu tidak sesuai dengan aspirasi warga. Karena judicial review-nya ditolak, maka gerakan kolom kosong atau gercos itu tidak akan memberikan dampak apapun. Kemudian terjadilah dialektika, terjadi dialog, siapa yang sebaiknya kita berikan dukungan. Lalu bertemunya Pak Anies dengan Mas Pram terkait dengan warga Jakarta, terutama kepada warga Kampung Bayam, Kampung Akuarium, dan terus terang aja Bang Karni, itu
mulainya dari forum ILC sini. Jadi ketika Furkon dan Sherly di sini ada Ciko Hakim. Saya meminta Ciko untuk berkomunikasi dengan mereka. Ciko, tolong kamu bantu mereka agar nanti kalau misalkan Mas Pram menang, apa yang menjadi hak mereka bisa ditunaikan. Nah dari situlah Mas Pram berkunjung ke Kampung Bayam, terjadi kontrak politik, lalu kemudian Mas Pram datang ke Pak Anies, bicara panjang, visinya sama, dealnya jelas. Bahwa dia akan menyelesaikan masalah Kampung Bayam, Kampung Akuarium, akses kepada air bersih dan macam-macam, fokus ke masyarakat bawah. Dengan deal yang semacam itu, lalu Anies memberikan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Itu dealnya di sana. Untuk saya melihat ini semua, untuk saya ini adalah pelajaran berharga kepada elit politik kita. Jangan lagi ulangi membegal aspirasi warga. Karena pembegalan yang terjadi itu kemarin di tanggal 19 Agustus itu memberikan bukti pada hari ini bahwa rakyat warga bisa memberikan suaranya walaupun bukan bagian dari partai yang dia pilih. Itu kan sangat jauh antara para pemilih Anies dengan pemilih PDIP. Tapi dalam rangka memberikan perlawanan, memberikan pelajaran kepada elit partai, maka kita semua memberikan dukungan kepada Mas Pram. Yang kedua, yang bagian berikutnya adalah saya ingin membahas pernyataannya Marwara Sirait yang dia katakan seperti membangunkan macan tidur. Ternyata, dan dia yang mengatakan ya, kita lihat adu kuat, mana lebih kuat. Gitu loh. Karena dia katakan itu, ternyata macan tidur yang dibangunkan itu kalah oleh kucing di Lebak Bulus per hari ini. Dan banyak pernyataan-pernyataan dia lainnya lagi yang sebenarnya provokatif dan tidak pantas untuk dikatakan. Membawa-bawa keagamaan, bahwa non-muslim tidak akan mendukung Pram karena didukung Anies, macam-macam. Itu sangat tidak pantas untuk dikemukakan oleh seorang menjadi pejabat atau tokoh publik. Jangankan tokoh publik atau pejabat. Untuk kita pun nggak pantas untuk kita kemukakan hal-hal semacam itu. Dan itu adalah resiko yang harus dihadapi. Terakhir begini Bang. Kita harapkan dengan kemenangan Mas Pram ini, persoalan Kampung Bayam segera selesai. Karena itu adalah hak mereka, itu adalah kebutuhan dasar, itu adalah janji yang harus ditunaikan. Dan insya Allah dengan situasi hari ini, berbagai persoalan yang kemarin tertunda akan terselesaikan. Saya harapkan itu aja karena kampanye kita kepada Mas Pram itu, memilih RK adalah ngehayal bareng untuk adanya Disneyland di Pulau Seribu, karena itu memang nggak mungkin. Memilih Mas Pram adalah sedekah kita kepada warga Kampung Bayam, warga Kampung Akuarium, dan warga miskin lainnya di Jakarta ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demokrasi itu adalah cara bagaimana kita memilih kandidat yang paling kurang kita benci. Robert Byrne, penulis Amerika Serikat. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir.
Sekarang saya minta Ray Rangkuti, pengamat politik. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam ya kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Saya memulai dulu dengan evaluasi umum pelaksanaan pilkada kita Bang Karni, karena sudah masuk ke tahapan, sudah selesai tahapan pencoblosan, kita sekarang masuk ke tahapan penghitungan suara gitu. Nah, apa yang bisa saya lihat dari pilkada 2024 ini, secara teknis tidak ada masalah. Dan itu sebetulnya kan udah kita tahu lah, dengan bantuan teknologi yang makin memudahkan, transportasi yang makin memudahkan, dana yang cukup, pengalaman kawan-kawan di penyelenggara yang sudah terbiasa mengelola pelaksanaan pemilu pilkada seperti ini, sudah bisa dipastikan teknisnya hampir tidak ada masalah. Nggak terdengar ada surat suara yang terlambat datang ke TPS ya, dan sebagainya, termasuk DPT yang tidak terlalu banyak yang menjadi masalah, dan itu semua menjadi catatan untuk mempertanyakan sebetulnya dengan efisiensi pelaksanaan pemilu dan pilkada kita yang makin terkonsolidasi, apakah model penyelenggara pemilu seperti yang sekarang masih dibutuhkan atau tidak. Misalnya KPU yang jumlahnya 7 orang gitu ya, dan sebagainya itu sampai ke bawah. Wabil khusus adalah soal Bawaslu. Apakah memang Bawaslu ini masih dibutuhkan dengan model yang seperti sekarang? Mengingat berbagai peristiwa yang kita dengar terjadi dalam pelaksanaan pileg pilpres kemarin itu, dan termasuk di dalamnya adalah soal pilkada ini, tidak terlalu banyak jadi temuan dari Bawaslu. Padahal tadi Bu Irma sudah menjelaskan bagaimana uang bermain di lapangan dan sebagainya itu, tapi itu tidak menjadi temuan di kalangan Bawaslu. Oleh karena itu mungkin ke depan perlu pikiran apakah struktur Bawaslu yang sangat besar seperti sekarang ini masih dibutuhkan atau tidak, mengingat bahwa secara teknis tidak terlalu banyak masalah gitu ya. Lalu dan kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu banyak yang jadi temuan Bawaslu. Saya belum pernah dengar misalnya temuan khusus dari Bawaslu, kecuali bahwa mereka misalnya menindaklanjuti laporan itu ada gitu ya. Orang datang melaporkan, ya, mereka tindaklanjuti gitu. Tapi yang khusus murni adalah temuan mereka, saya belum pernah dengar itu ada dilakukan oleh mereka. Kecuali mungkin peristiwa yang terjadi di Semarang dahulu, di mana Bawaslu menghentikan salah satu kegiatan di dalam satu hotel yang diduga dalam kerangka konsolidasi untuk pemenangan paslon tertentu. Tapi di luar itu umumnya adalah mengandalkan laporan dari masyarakat. Jadi mungkin ke depan lebih dioptimalkan pengawasan dari publik ini. Karena situasinya paslon-paslon ini juga kelihatan lebih khawatir kepada teriakan dari medsos ketimbang teriakan dari Bawaslu, kira-kira begitu. Nah jadi hukumnya seperti no viral, no justice, kira-kira begitulah. Nah, yang paling utama itulah pengawasan masyarakat, berjejaring, menguat. Nah dengan cara begitu mungkin paslon-paslon ini akan lebih bisa ya mengelola diri ya, ketimbang misalnya dipanding oleh Bawaslu dan seterusnya. Ini mungkin evaluasi sedikit. Nah, bagaimana dengan kualitasnya gitu? Nah, akan saya mulai dengan pernyataan begini. Ini kali pilkada pertama kita melihat pilkada dengan paslon dinasti yang begitu kuat, yang begitu banyak. Gitu. Saya kira ini menurut ke hasil legislatif kita, kalau kita mengambil misalnya data dari kawan-kawan ICW maupun Permapi yang menyebut lebih dari 30% anggota DPR yang sekarang itu berhubungan dengan dinasti politik, mungkin angka yang sama juga terjadi di dalam pilkada. Kita mendengar misalnya ponakan dengan paman bersaing di tempat yang sama, misalnya begitu. Kita mendengar istri dari ini, suami dari itu, anak dari itu, dan seterusnya itu bermain di dalam pilkada. Ini artinya apa? Pilkada 2024 ini justru makin melegalisasi ya, dalam pengertian moral ya, bukan undang-undang. Kalau undang-undang kan memang boleh. Terjadinya praktek dinasti politik dalam pilkada. Itu yang pertama. Nah yang kedua, pilkada kita ini adalah pilkada di mana paslon tunggal terbanyak dalam sejarah pilkada.
Dan paslon tunggal terbanyak ini diselamatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan kemudian di beberapa daerah akhirnya tidak terjadi paslon tunggal yang asumsi awalnya hampir mencapai 106 daerah, tapi setelah putusan MK itu turun menjadi 37 daerah terjadi paslon. Tapi 37 itu juga meningkat bila berbanding misalnya di tahun 2020 yang kita tahu hanya sekitar 20 ya daerah yang ada paslon tunggalnya. Jadi ada sekitar peningkatannya mungkin 15 sampai 17 daerah di mana paslon tunggal terjadi gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah saya lihat model kampanye yang agak berubah. Kalau dahulu kan orang jor-joran pakai spanduk, baliho, macam-macam di jalanan, itu relatif tidak terlalu banyak. Dan orang sangat suka menggunakan ruang publik ya untuk kampanye. Kali ini juga nggak terlalu banyak dipergunakan. Kampanye-kampanye akbar misalnya nggak terlalu menjadi ikon sekarang ini gitu. Tetap dilakukan, tapi tidak menjadi rutinitas yang seolah-olah disitulah pengimpunan massa itu dilakukan gitu. Cuman model kampanye ini berubah ke model yang lain. Apa itu yang lain itu? Banyak catatan saya soal kampanye ini, tapi saya ungkap pada dua hal saja. Pertama adalah kampanye model empatik istilah saya tuh. Apa kampanye model empatik itu? Kampanye model empatik itu satu tindakan yang dilakukan oleh paslon yang menunjukkan semacam empati terhadap situasi yang dialami oleh warga yang oleh karena itu ditangani dengan segera. Misalnya apa? Mendengar ada orang sakit, didatangin. Lalu ditanya ada biaya obat, nggak ada, bawa deh ke rumah sakit yang tanggung saya. Gitu, kan? Dengar ada orang yang putus sekolah. Lu kenapa putus sekolah? Begini-begini. Oh udah kamu sekolah lagi, nanti saya yang tanggung sampai sana seperti itu. Nah jadi ini kampanye empatik yang memang sangat efektif menurut saya di pilkada kita ini. Karena itu di blow up oleh media massa lokal-lokal masing-masing tentu saja ya. Yang menunjukkan betapa orang ini peduli ya terhadap apa yang dialami oleh warganya. Apakah itu sakit, apakah di rumahnya nggak ada beras ya, apakah macam-macam dan sebagainya gitu. Nah di luar kampanye empatik ini muncul kampanye olahraga. Kampanye olahraga itu adalah kampanye di mana terjadi pertandingan-pertandingan olahraga yang satu mengatasnamakan paslon atau tidak mengatasnamakan paslon tapi semua orang tahu bahwa itu dilakukan oleh si paslon. Apakah itu misalnya Rai Rangkuti Futsal Cup misalnya begitu ya, Rai Rangkuti Volleyball Cup gitu dan sebagainya itu. Nah saya kira pada tingkat tertentu ini lumayan efektif untuk menjaring suara apalagi di Gen Z. Ya, karena olahraga ini kan Gen Z ini kan dengan olahraga cuma efektif. Maka penurunan baliho spanduk-spanduk itu pindahnya ke sini. Dana baliho-baliho dan seterusnya itu pindah ke mekanisme ini. Pertanyaannya adalah apakah ini sebuah kampanye yang sebetulnya bagian dari politik uang terselubung dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat empatik itu. Atau kegiatan-kegiatan yang bersifat kampanye itu. Termasuk di dalamnya kunjungan ke panti asuhan ya, memberi bantuan ke panti asuhan, ke pendidikan, lembaga pendidikan, macam-macam dan sebagainya gitu. Nah itu model yang lain. Nah yang kelima yang saya catat dalam catatan saya adalah debat yang mulai berubah menjadi ajang kericuhan. Gitu. Setidaknya dalam catatan saya lebih dari 20 daerah terjadi kericuhan baik pada masa kampanye, masa debat ataupun sesudah debat berlangsung. Baik di dalam forumnya ataupun di luar forum debat itu sedang berlangsung. Sebagai contoh misalnya kita mendengar dan membaca di Serang terjadi 2 orang yang dibawa ke rumah sakit di suasana debat itu. Di salah satu kabupaten di Jambi catatan saya ada sekitar 4 orang juga yang dibawa ke rumah sakit di tengah terjadinya kericuhan dalam debat itu. Nah itu semua menunjukkan kepada kita bahwa debat yang awalnya didesain untuk unjuk ide, visi, misi dan program sekarang berubah menjadi unjuk massa gitu loh. Unjuk yel-yel. Nah yel-yelnya itu bukan hanya berhubungan dengan kelebihan paslonnya tapi yang mungkin memancing kericuhan itu karena yel-yelnya berhubungan dengan menyerang paslon yang lain gitu. Nah itu yang mengakibatkan kelihatan debat ini
menimbulkan di beberapa tempat, ya seperti yang saya sebutkan itu ada sekitar 20 tempat terjadinya kericuhan. Saya kira ini perlu dievaluasi di masa mendatang, apakah model debat yang seperti sekarang ini masih model ya. Kalau debatnya saya tetap dukung, kalau saya. Itu sesuatu yang justru harus diperbanyak gitu. Sebab di PKPU itu kan debat itu minimal sekali, maksimal 3 kali. Itu pilihan saja. Ada yang buatnya cuma sekali, DKI, yang masih DKI dong kan belum pindah kan. Jadi masih sah kita mengatakan ini daerah khusus ibu kota kan gitu ya. Nah jadi DKI 3 kali, Jawa Barat seingat saya berapa? 2 kali gitu ya. Jadi memang ada pilihan di situ. Antara 1 sampai dengan 3. Tapi karena melihat tren yang begitu banyak terjadi ketegangan-ketegangan itu, nah banyak daerah yang cukup membuat debat itu cuma sekali. Padahal debatnya temanya sampai banyak sekali. Ada 3 tema besar di dalam debat itu. Pertama adalah soal kesejahteraan, ekonomi kesejahteraan. Kedua adalah soal daerah. Dan yang ketiga adalah soal hubungan pusat dan daerah. Yang setiap tema besar itu, ini subtemanya, punya subtema turunan. Ya, misalnya kesejahteraan itu ya tentu ekonomi di situ, pengangguran di situ, bla 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 gitu. Jadi kalau kita cuma pakai sekali debat, ya jelas nggak akan masuk ini semua tema. Makanya isu misalnya tentang lingkungan nggak muncul di pilkada kita ini. Karena umumnya nggak kecabut itu nih dulu, diskusi tentang lingkungan itu gitu. Isu tentang perempuan relatif di pertanyaan itu ada, tetapi karena pertanyaannya bisa per item itu 8, yang kecabut cuma 2, bisa gak keambil gitu loh. 6-nya kebuang begitu aja gitu kan, dan sebagainya. Nah itu mungkin model debat juga yang perlu diperhatikan. Nah di luar, oleh karena itu saya kira ada banyak catatan ini yang membuat saya pada satu kesimpulan secara kualitatif. Menurut saya pilkada kita ini agak berbahaya kalau kita tidak berbicara secara serius bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang saya sebutkan tadi. Gitu ya, kasus-kasus soal dinasti merajalela, paslon tunggal mulai marah, debat jadi ajang kericuhan gitu ya, isu-isu tidak muncul gitu. Ya, Anda bisa bayangkan isunya 3, di 3 itu ada 8 subtema itu bisa 4 pertanyaan. Sementara debatnya cuma sekali. Sekali itu pun ributnya gak ketulungan gitu loh. Yang terdengar tuh yel-yel ketimbang apa yang disampaikan oleh para kandidat dan sebagainya. Nah itu mungkin, oleh karena itu perlu menurut saya pemikiran yang sangat serius untuk meredesain ya. Saya kira bukan yang prinsip, ini pada elemen teknisnya. Misalnya mau kita buat modelnya debat kayak apa sih gitu loh. Apakah misalnya dalam debat itu masih perlu menghadirkan pendukung? Atau ya cukup paslonnya aja datang, diuji oleh panelis atau siapa gitu. Nah, biarkan mereka berdebat dan sebagainya. Nah di luar itu tentu catatan yang menarik itu adalah ada 2 daerah yang pilkadanya menurut saya paling mahal se-Indonesia. Tapi bukan duitnya. Apa itu? Ininya, apa istilahnya itu? Nuansa politiknya. Satu Jakarta dan kedua Jawa Tengah. Jawa Tengah itu melibatkan 2 presiden, Jakarta itu melibatkan 2 presiden. Satu presiden yang aktif Pak Prabowo, satu baru saja mantan presiden namanya Pak Jokowi. Dan saya Pak Jokowi ya. Dan Lutfi dan Taj Yassin adalah pasangan yang paling mewah se-Indonesia. Karena 2 presiden langsung endorse dan satu mantan presiden 2 kali ikut kampanye secara terbuka. Kalau di Jakarta cuma ada surat dan ditambah dengan mantan presiden ketemu dengan relawan. Tapi kalau di Jawa Tengah ada endorse langsung melalui video dan yang kedua adalah Pak Jokowi terlibat langsung kampanye 2 kali secara terbuka. Kampanye pertama kampanye terbuka, kedua kampanye terakhir terbuka yang dilakukan di Jawa Tengah. Itu yang saya sebut ini pasangan paling mahal, mewah di Indonesia karena nggak ada pasangan di 506 sekian daerah. Berapa? 545 daerah pilkada kita yang 2 presiden langsung terlibat menggolkannya gitu. Jadi itu kemewahan yang nggak bisa didapatkan oleh siapapun di 500 sekian itu.
Nah, tetapi kalau dilihat dari hasilnya, saya justru nggak terlalu terkejut dengan hasil yang sekarang, karena itu sudah terbayang melalui survei-survei kan. Ya Jawa Tengah itu, ya saat itu masih 50-50 kan. Gitu ya. Tapi yang saya mau baca begini, Jawa Tengah itu Bang Karni. Kalau dilihat di quick count sekarang ini, semua kan mengatakan di angka 58%. Umumnya quick count tuh diambil oleh Taj Muslim sama Taj Yasin. 58 itu angka kemenangan Prabowo di Jawa Tengah. Prabowo Gibran. Gitu. Artinya apa? Artinya Prabowo Gibran tuh solid di sana. Gitu. Jadi dukungan Pak Prabowo Jokowi bagaimana? Kalau dilihat ini nggak ngefek, dia tetap 58. Itu satu. Lalu bagaimana melihat yang lain? Suara Anies pindah ke Andika. Itulah makanya Andika sekarang dapat 40 sekian persen. Yang di Pilpres dia cuma dapat sekitar 18, Anies dapat sekitar 22, totalnya sekarang menjadi 40%. Artinya apa? Artinya PDI sedang melakukan konsolidasi kembali di Jawa Tengah. Pasca mereka tanda kutip diobrak-abrik di Pilpres kemarin. Jadi kalau orang mengatakan memang kalau dilihat risal hasilnya PDI kalah. Tapi kalau dilihat proses politiknya yang terjadi adalah konsolidasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Setelah mereka kehilangan hampir 80% suara di Jawa Tengah itu, sekarang kembali lagi setidaknya 20% mereka mendapatkan 40%. Boleh jadi untuk sekarang mereka kehilangan, tapi itu bukan kehilangan yang kelihatan akan selamanya, bisa rebound nanti di pilkada berikutnya ataupun di pilpres berikutnya gitu. Jadi ya apa artinya gitu? Artinya PDI sedang konsolidasi di Jawa Tengah kembali gitu. Nah Jakarta bagaimana? Ya Jakarta menurut saya menarik. Ini pasangan dari, di Jawa Tengah itu cuma PDI Perjuangan sendiri toh. Ya itu yang saya maksudkan Bang. Jadi suara Anies tidak pindah ke Prabowo ke Lutfi dan Taj Yassin, suara Anies justru pindah ke Andika. Itu ngikut seperti di Jakarta. Suara Aniesnya pindah ke Pramono sama Rano Kardo gitu ya. Sedikit mungkin pindah ke Ridwan Kamil dan Suswono. Nah artinya apa? Artinya ke depan ini kelihatan makin kuat nih yang ngeposisi ke Pak Prabowo. Karena yang terjadi trennya sekarang adalah konsolidasi kelompok oposisi melalui pilkada. Memang belum menang Bang. Di Jawa Tengah nggak menang, tapi mereka terkonsolidasi sekarang dalam satu barisan. Yang barisannya itu ada di Andika dan di Jakarta mereka terkonsolidasi sekarang. Kemana terkonsolidasinya? Ke Pramono sama Bang Dul gitu. Nah jadi kalau dilihat di sektor-sektor ini, justru yang kelihatan mungkin bahasa yang bisa kita ambil itu ada konsolidasi kelompok oposisi yang lebih terfigurkan pada figur-figur tertentu di dalam pilkada-pilkada itu. Baik. Belum selesai Bang. Satu lagi. Nah yang menarik itu adalah Banten. Itu jomplang sekali kan. Kalau lihat hasil quick count yang sekarang itu angka terbalik kan. Karena angka yang sesungguhnya ditampilkan oleh quick count yang sekarang adalah angka yang kita kenal di survei-survei sebelumnya, tapi yang ngambilnya itu adalah Airin, bukan Andra gitu. Nah cuman Bang, dari ini semua setelah saya baca-baca lagi, siapa sih sebetulnya yang kalau berhubungan dengan partai yang kelihatan paling kehilangan dalam pelaksanaan pilkada ini? Itu bukan PDI. PDI itu sedang melakukan konsolidasi. Bukan Nasdem, tapi Golkar lah sesungguhnya yang paling kehilangan. Satu, jelas mereka kehilangan basis paling hebat di Jawa Barat. Setelah hampir sekian puluh tahun mereka membasis di Jawa Barat itu, kali pertama dalam sejarahnya mereka kehilangan sangat dramatik. Karena 60-70% ya suara yang hilang yang didapatkan oleh kader Gerindra. Yang kedua, Jawa Tengah. Di situ yang dibaca adalah Gerindra, bukanlah Golkar. Yang ketiga Jawa Timur, yang dibaca bukan Golkar. Di Jakarta, kalau benar satu putaran itu betul, tadi yang disebutkan oleh Bung Geis, membacanya bukan 50+1%. Sebab kalau 50+1% sama dengan 51%, kira-kira gitu ya.
Di undang-undang itu dibaca 50 plus 1 suara. Nah, satu orang selalu mengatakan 1% itu. Kalau 1% itu kan artinya 51% gitu ya. Nah, jadi di Banten kalau quick count ini benar, itu basis tradisional Golkar juga hilang. Dan saya baca lagi di Sumatera Selatan, kata Bu Irma tadi ya, yang menang juga bukan Golkar, padahal Golkar relatif berbasis di Sulawesi Selatan. Jadi basis-basis tradisional di Sumatera Utara, Gerindra gubernurnya, wakil gubernurnya adalah Golkar gitu. Jadi dari semua pelaksanaan pilkada ini sebetulnya kelihatan yang paling kehilangan itu satu partai yang kita kenal sebagai partai kuning, namanya Golkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir saya minta Adi Praid, pengamat politik. Terima kasih Bang Kani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para narasumber yang mantap-mantap dan para jamaah ILC yang saya kira tersebar di banyak tempatnya. Saya ingin komentar dua hal. Pertama, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Rai terkait dengan catatan-catatan kritis terkait dengan pilkada serentak secara nasional di 545 provinsi, kabupaten, dan kota. Harus diakui ini adalah sejarah yang pertama kalinya satu eksperimen politik, katanya untuk efisiensi, ini untuk efektivitas dan seterusnya, sehingga pilkada yang biasanya berlangsung setiap tahun sebelum-sebelumnya, baru tahun ini 27 November dilaksanakan secara serentak, secara nasional. Jadi itu menurut saya sedang kita uji. Nah, kenapa saya membuat catatan-catatan kritis? Karena memang kalau kita menghitung rata-rata secara umum, di 2024 ini pikiran kita itu terlampau crowded sebenarnya dengan urusan politik. Belum sepenuhnya kita selesai menghadapi Pilpres 2024 yang saya kira cukup melelahkan di akhir tahun, persisnya di bulan November, seluruh rakyat Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan-persoalan politik. Kalau kita berinteraksi dengan calon-calon gubernur, calon bupati dan wali kota, rata-rata mereka ngeluh. Karena banyak yang dimajukan oleh partai itu adalah mereka yang terpilih sebagai anggota dewan, terpilih jadi DPRD, di mana residu dalam pileg belum selesai, tapi karena harus menjalankan amanat partai, dia mencalonkan kembali. Syukur kalau menang. Kalau kalah ini akan menjadi efek yang menurut saya tidak main-main. Oleh karena itu penting memang kalau pilkada serentak itu tetap dilakukan, tapi kalau boleh usul ke kawan-kawan DPR Komisi 2 dan teman-teman KPU khususnya dan pemerintah khususnya, di masa yang akan datang mungkin pilkada serentak jangan bersamaan dengan Pilpres. Alangkah lebih baiknya misalnya diundur, kalau memang Pilpresnya itu 2029 di Februari, alangkah lebih baiknya pilkada serentaknya itu juga dilaksanakan pada tahun 2020-nya. Minimal ada jeda setahun. Nah 2030 maksudnya, ada jeda sekitar setahun. Jadi residu-residu, kelelahan, kebosanan, crowded terkait dengan politik itu bisa diantisipasi. Jikapun tetap pilkada serentak dilaksanakan 2030, sebisa mungkin jangan secara bersamaan one day one election, dibagi secara zonasi. Misalnya di bulan Februari ini khusus untuk Indonesia bagian barat, di bulan Juni itu untuk bagian tengah, dan di bulan November atau Desember itu untuk Indonesia bagian timur. Kenapa begini? Kalau pilkada serentak hari ini yang kita saksikan, ini kan pilkada, hanya pilkada yang rasa Jawa, sangat Jawa sentris. Berulang kali kita tengok-tengok TV, perkelahian-perkelahian dan medsos, tawuran opini dan ide, enggak jauh-jauh dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Banten, dan sedikit-sedikit saja di tempat yang lain. Kalau pilkada misalnya dibagi dalam setahun itu menjadi 3 zonasi, misalnya di Indonesia bagian barat di bulan Februari, saya kira konsentrasi publik juga akan membaca bagaimana debat kandidat, visi misi, termasuk kampanye politik yang dilakukan oleh paslon. Kalau di bulan Juni itu dilaksanakan pilkada serentak di Indonesia bagian tengah, orang Jakarta, orang Indonesia bagian barat, kan juga tertarik untuk menyaksikan bagaimana perdebatan-perdebatan yang berkembang di sana. Termasuk di akhir tahun misalnya, pilkada untuk bagian Indonesia Timur itu kan menarik. Ini tentu untuk mengantisipasi supaya pilkada kita hari ini tidak Jawa sentris. Karena kita ingin tahu persis bagaimana perdebatan yang ada di kawan-kawan Papua, di NTT, di Kalimantan, di Sulawesi,
di Sumatera dan seterusnya, itu adalah provinsi-provinsi yang saya kira memang membutuhkan stok-stok pemikiran dari seluruh anak bangsa kita. Tinggal kita akan memberikan feedback dan masukan, kira-kira siapa calon dan para kandidat yang layak untuk dipilih. Kan suara-suara dari luar jauh lebih objektif dibandingkan suara-suara dari dalam. Sehingga tak ada lagi cerita misalnya kalau ada debat kandidat, sang calon itu nyamperin para supporternya yang teriak-teriak misalnya. Sehingga kita tidak lagi menemukan penyampaian visi misi sang kandidat itu, visi dan misinya adalah mengubah beras jadi nasi. Gitu loh. Karena ini lemahnya pengamatan ataupun intervensi dari pihak lain untuk terlibat dalam persoalan pilkada. Nah yang kedua terkait dengan evaluasi, saya kira persoalan posisi KPU dan Bawaslu Bang. Ini kan akan nganggur 4 tahun ini, akan gaji buta lah kira-kira begitu. Artinya apa? Undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada kita ini dibuat tahun 2017 dan 2016. Di saat tak ada pilkada serentak dan di saat tak ada pemilu serentak. Kita bertanya nih setelah tanggal 27 November, KPU dan Bawaslu ngapain? Ngapain? Ini perlu dipikirkan oleh kawan-kawan DPR, perlu dipikirkan oleh pemerintah. Kemarin memang sempat muncul perdebatan di parlemen dan DPR supaya ada badan ad hoc ya yang terjadi misalnya di KPU dan Bawaslu. Tapi kan itu sepertinya ditolak ya Kakak Irma. Tapi apapun posisinya bagi saya, jangan sampai ke depan itu KPU dan Bawaslu ini bagian dari kekuasaan negara, instrumen yang kemudian disebut hanya sebatas makan gaji buta, kerjanya 5 tahun sekali, fasilitasnya luar biasa Bang. Kalau kita cek satu persatu fasilitas yang dipakai oleh komisioner KPU, itu adalah fasilitas top, itu fasilitas kelas 1 pejabat di Republik ini, termasuk anggaran yang cukup luar biasa. Ini yang saya kira memang untuk reposisi dan penyesuaian bagaimana fungsi-fungsi penyelenggara KPU dan Bawaslu itu bisa sesuai dengan harapan di masa yang akan datang. Termasuk misalnya kita berharap DPR dan pemerintah ini membuat satu regulasi haram hukumnya supaya tak ada calon tunggal melawan kota kosong. Ini berbahaya betul. Kalau pilkada serentak itu sudah banyak ada pilkada kota kosong, bukan tidak mungkin di pilpres di masa yang akan datang juga akan muncul calon presiden melawan kota kosong. Dan sekarang ada 41 kota kosong Iya. di 41 daerah. Iya. Artinya apa Bang? Atas nama solidaritas Kimplas, atas nama kebangsaan, bukan tidak mungkin ada calon tertentu, partai politik tertentu dikucilkan untuk tidak maju pilpres di 2024. Pilkada kita itu ditolong oleh putusan Mahkamah Konstitusi 60 yang mengakibatkan di mana calon-calon dan partai yang selama ini dikerdilkan seperti PDIP bisa maju seperti di Jakarta. Coba kalau tidak ada MK 60, PDIP nggak bakal bisa memajukan Pram dan Sidul. Nah saya membayangkan pilpres juga akan melawan kota kosong. Kalau semua partai itu diborong, yang lolos parlemen atas nama kebangsaan, atas nama negosiasi politik, atas nama kepentingan bangsa dan negara, bukan tidak mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Ya akan muncul calon presiden tunggal di negara kita ini. Nah ini yang menurut saya perlu difikirkan bahwa haram hukumnya di pilkada, bahwa ada batas maksimal koalisi antar partai yang itu masih membuka sekecil apapun ruang bagi partai untuk mengajukan calon penantang. Terlepas calon penantangnya lemah, terlepas partai politiknya lemah, terlepas secara kalkulasi politiknya lemah, karena kita ingin menyelamatkan esensi dari pemilu, pilkada adalah perang antara orang dengan orang, bukan perang antara orang dengan kotak kosong. Misalnya nih, di 5 tahun yang akan datang, kalau ada orang yang tidak suka dengan Anies, tidak suka dengan PDIP, ya udah diajak semua koalisi. Kan PDIP nggak bisa maju, Anies nggak bisa maju, ini jagoannya Bang Ges misalnya. Karena tidak sampai 20% ambang batas presiden. Ini yang saya kira siklus kayak gini harus dipikirkan. Dan kalau suatu waktu yang berkuasa misalnya kembali PDIP, bisa saja regulasinya juga akan mempersulit pihak lain sehingga tak ada penantang yang relatif serius dan bisa menimbulkan calon tunggal. Ini bukan hanya untuk satu partai, bukan hanya untuk satu calon. Karena apa yang terjadi hari ini kan sebenarnya didesain beberapa tahun yang lalu. Misalnya ambang batas parlemen, ini kan mainan partai-partai besar yang juga memakan partai-partai yang turut menyetujui 4% ambang batas parlemen. Jadi sistem ini bisa memakan siapa saja, sangat tergantung bagaimana siapa yang berkuasa dan siapa yang menang. Jadi itu yang saya kira menjadi catatan-catatan penting ya terkait dengan evaluasi pilkada serentak.
Termasuk kalau bisa debat kandidat calon nggak perlulah pakai penonton yang cenderung provokatif dan menurut saya memang sangat memancing keributan. Karena antar penonton beda faksi itu kan sumbunya pendek Bang. Kalau bisa kandidat itu debat kayak YLC, hanya 2-3 paslon, cuman ada Bang Karni, mereka menyampaikan visi misi dan debat kandidat, urat sarafnya dikeluarin semua, data-datanya dikeluarin semuanya, nggak boleh pakai tab, nggak boleh pakai handphone, matikan semua. Biar kelihatan siapa yang tidak pakai bantuan dan siapa yang pakai bantuan, kelihatan jago kalau bicara. Kan keren Bang, ini debat kandidat dikit-dikit ada contekan. Menurut saya nggak orisinal, handphonenya dibuka, tabnya dibuka. Siapa yang menggaransi bahwa mereka itu tidak ada support yang kemudian memberikan mereka itu feedback dan masukan sebentar. yang menurut saya cukup bagus. Sebentar, Adi. Saya kira itu juga nggak benar kalau boleh bawa contekan. Karena kalau bicara angka, orang nggak bisa. Nggak semua orang bisa punya nalar yang begitu cerdas seperti Sri Mulyani. Yang kalau lihat angka itu dia udah bisa terekam di sininya. Saya kira kalau untuk bawa contekan, bawa poin-pointer sih saya kira itu masih masuk akal lah ya. Makasih. Nah, dia sendiri aja masih pakai contekan, gimana ceritanya? Baik. Tapi contekannya orisinal. Ini muncul di ruangan ini terkait dengan apa yang harus kita sampaikan. Kalau contekan kayak gitu boleh. Nah, karena ini sudah dipotong oleh Kak Irma, saya harus masuk poin yang kedua. Ini terkait dengan pilkada. Jadi terkait dengan pilkada, suka tidak suka, pilkada serentak nasional di 2024, ini kalau kita hitung di atas kertas secara seksama, memang ini adalah kemenangan bagi Prabowo Subianto dan Gerindra. Itu harus diakui. Ini sepertinya siklus dari kekuatan politik yang berubah dalam setiap 5 tahun. Dalam Pilpres kita akui Prabowo sebagai partai ataupun sebagai presiden yang terpilih. Di pilkada kalau kita hitung rata-rata, terutama di provinsi-provinsi besar, itu adalah kemenangan Prabowo dan Gerindra, bukan yang lain. Di Jawa Tengah tak ada yang bisa mengklaim itu kemenangan siapa, selain kemenangan Gerindra dan Prabowo. Apapun, Lutfi itu adalah kader Gerindra. Nggak bisa ada yang bisa mengklaim Lutfi itu orangnya siapa hari ini. Itu penting. Di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi. Provinsi besar dengan jumlah penduduk hampir 40 juta. Di Banten Andra Soni. Jelas fix dan clear. Di Jawa Timur Hovifah juga sering disebut sebagai orangnya Prabowo. Bahkan di Tuan Kamil, menurut saya ada sedikit eksepsional soal Jakarta. Ini agak sedikit panjang kalau soal itu. Yang ingin saya katakan adalah secara umum di provinsi-provinsi besar ini adalah kemenangan Gerindra. Bagi saya ini bagian dari siklus kekuasaan yang saat ini sedang dimenangkan oleh Gerindra di Pilpres yang merembet kepada pilkada. Ini mungkin adalah obat politik karena pilkada saat ini Gerindra menang dan Pileg kebetulan Gerindra itu kan dia nomor 3. Kalah dari Golkar yang saat itu secara Pileg dia tipis banget perolehan suaranya dengan PDIP. Oleh karena itu kalau kita hitung rata-rata secara umum wajar kalau kemudian yang layak berbangga per hari ini adalah Gerindra dan Prabowo Subianto. Dan itu sangat terlihat dari endorsement secara terbuka bisa dilakukan. Kenapa Prabowo Subianto itu memberikan endorsement seperti video-video terbuka di Jawa Tengah? Saya menduga ini karena Lutfi adalah kader Gerindra. Dan kompetisinya di kandang banteng yang tidak mudah. Kenapa misalnya Prabowo Subianto memberikan endorsement politik di Banten? Andra Soni yang dalam survei-survei, dalam kalkulasi politik apapun, rasa-rasanya sulit mengalahkan Airin. Karena Andra Soni adalah kader terbaik Gerindra di Banten, melawan terah politik dinastinya Atut, mengusung Airin Rahmadiani. Kenapa misalnya Prabowo tidak terbuka mengendorse Ridwan Kamil di Jakarta? Saya menduga Ridwan Kamil bukan kader Gerindra. Tapi beda ceritanya. Kalau Ridwan Kamil itu, misalnya besok Ridwan Kamil Gerindra, saya hakul yakin kalau pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran Prabowo juga akan memberikan dukungan secara terbuka. Seperti yang di Jawa Tengah ataupun seperti di Banten. Itu yang saya kira memang harus dikalkulasi secara utuh. Saya membaca dukungan politik Prabowo di begitu banyak tempat, yang paling samar hanya di Jakarta. Enggak terlampau kelihatan bahwa ada makan malam, ya itu tidak bisa dibantah. Bahwa ada surat edaran yang diupload oleh salah satu artis kawakan misalnya. Iya, tapi kan sehari 2 hari itu di take down. Seakan-akan surat edaran yang enggak terlampau serius. Beda ceritanya ketika Prabowo itu memberikan dukungan politiknya kepada Andra Soni ataupun kepada Lutfi. Terbuka dan itu ajakan untuk memilih. Ini yang saya kira memang kenapa daya hentak endorsement Prabowo di Jakarta itu tidak terlampau kelihatan. Yang justru kelihatan adalah
bagaimana dukungan politik Jokowi yang secara terbuka. Oleh karena itu tinggal kita cek nanti ini apakah pilkada serentak itu, maksud saya pilkada Jakarta berlangsung 1 ataupun 2 putaran. Per hari ini kalau kita membaca quick count, satu-satunya kesimpulan yang bisa disampaikan adalah kubu nomor 3, Pramono dan Sidul itu mengungguli 2 paslon yang lain dengan angka kisiran 50 sekian. Tapi semuanya ini kan dalam rentan margin of error. Quick count itu kan ada margin of error yang 1%, ada yang 1,5%, ada yang 2%. Tentu bagi kubu Pram dan Sidul dibaca optimis bahwa pilkada berlangsung 1 putaran di Jakarta. Tapi bagi kubunya Bang Silvester, bagi kubunya Kimplas, Kak Irma, dibaca negatif, itu tidak 1 putaran, tapi berlangsung 2 putaran. Tapi ingat, dalam undang-undang pilkada disebutkan bahwa quick count dan survei ini adalah partisipasi politik dari masyarakat dan bukan hasil resmi dari KPU. Jadi tunggu hasil resminya soal apakah Jakarta itu 1 ataupun 2 putaran. Kira-kira begitu Bang Karni yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Satu lagi, untuk kasus pilkada Jakarta, terus terang saya harus berterima kasih kepada RK dan Pak Suswono, karena bisa menyatukan FPI dengan Pak Jokowi. Ini langkah betul Pak. Apapun judulnya, FPI itu adalah organisasi yang dianggap terlarang, dibubarkan oleh Pak Jokowi. Tapi dalam pilkada kali ini, 2 belah pihak ini bisa berenang dalam 1 kolam bersama. Begitupun sebaliknya Bang, kita harus berterima kasih kepada Pak Pramono dan Sidul. Bisa menyatukan Ahoker dan anak Abah. Bang Ges, saya membayangkan cukup akrab dengan kawan-kawan dan elit-elit PDIP yang sepanjang 5 tahun lamanya saling kelahi, saling ribut, saling menegasi. Tapi inilah politik kita. Satu sisi memang buat ribut, tapi politik jugalah yang kemudian membuat kita saling berangkulan satu sama yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya 1 menit aja menanggapi Bang Ges ya. Klaim Bang Ges bahwa sudah ada kemenangan untuk Pram Rano itu sangat dini. Karena Bung Ges ini bukan KPUD yang bisa mengumumkan kemenangan. Jadi saya kasih pemahaman sedikit, Bung Ges dan kita semua. Quick count pertama itu di Indonesia itu tahun 2004. Ya. Dan itu ada margin of error yang tadi 1%, 1,5% sampai 2%. Dan itu dilakukan oleh LP3S, NDI, National Democratic Institute, Yayasan Tifa dan Metro TV. Hasil quick count itu untuk SBYJK itu 62,2%. Hasil asli hitungan KPU itu 60,8%. Jadi saya tadi bersama tim Rido di habis quick count di hotel Sultan, kami itu langsung rapat dan siap untuk putaran kedua. Jadi kembali lagi, ini belum ada yang menang kalau di pilkada DKI, tapi kalau kayak di NTT, Jawa Tengah, ya kan, terus Jawa Barat, mungkin Banten, kita bisa saja sudah mengklaim atau memberikan selamat. Ya itu aja. Jadi tadi udah dijelasin oleh Adi Prayitno bahwa hasil pilkada ini bisa diklaim oleh pihaknya Ges bahwa 1 putaran. Tapi oleh Anda, Ibu Irma, boleh diklaim bisa 2 putaran. Ketika Adi bicara itu, Silverter mungkin lagi ngantuk, jadi nggak dengar. Baik, pemirsa. Bukan, yang saya mau kasih pemahaman itu Gini. sejarah quick count-nya Bang. Berharapnya boleh. Dan tadi kami boleh rapat, 2 putaran. bukan saya ngantuk. Saya cermatin kok. Ya. Ini orang pakar, jadi benar yang diomongin. Jadi angkanya sudah 50. Angkanya sudah 50, berharapnya boleh 2 putaran. Yang jelas saya berbangga hati bisa mengalahkan calon dari hasil operasi jahat. Makasih. Operasi jahat yang mana? Abang aja yang terlalu sujud orang. Pemirsa, politik itu adalah perang tanpa pertumpahan darah. Sementara perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Mau cetung, kita ketemu akhir siang akan datang.